Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Syawal dari kelas A angkatan 2019, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, NIM 1932041006. Kali ini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah Psikologi Pendidikan, yang dimana materinya adalah manfaat dari psikologi pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan. Dalam ilmu ini, pendidikan dikaji secara psikologi. Apa dampaknya? Bagaimana aplikasinya? Seberapa besar porsinya untuk manusia, anak-anak dan lainnya? Sudah jelas bahwa pendidikan sangat penting, nggak bisa dikaji oleh ilmu lain. Berikut ini adalah manfaat dari psikologi pendidikan. Di antaranya adalah 1. Konseling anak. Ketika kita mempelajari psikologi, khususnya psikologi pendidikan, kita bisa memanfaatkan psikologi yang untuk mengajar siswa, terutama ketika kita yang sedang bekerja sebagai pengajar atau guru. Sebagai guru, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita lakukan, yaitu dengan konseling atau bimbingan. Adalah ilmu psikologi pendidikan, kita akan banyak menemukan materi-materi yang isinya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan pengembangan manusia, khususnya di anak sekolah. Sehingga sebagai seorang guru, kita bisa memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan terkait masalah akademik. Terus yang kedua adalah menghindari penilaian subjektif. Seorang pengajar yang mempelajari sudah memiliki psikologi pendidikan, maka akan tahu bahwa bagaimana menilai siswa memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Terkadang ketika melakukan praktek atau penilaian, seorang pengajar bisa saja menjadi subjektif dan hanya menilai dari sikap yang ditonjolkan. Nah, ada juga nilai-nilai pelajaran tanpa memandang faktor yang lain. Misalnya, dengan mempelajari psikologi pendidikan, membuat seorang pengajar mampu dalam mengartikan atau mampu dalam mendalami dan mengerti masing-masing kemampuan siswanya. Tidak ada lagi kejadian pilih kasih atau pengajar merasa anak ini pintar, anak ini bodoh dalam penilaian. Ketidakadilan tidak akan terjadi dan penilaian secara adil bisa terwujud. Yang ketiga adalah evaluasi dari hasil belajar. Tugas utama guru atau pendidik yaitu mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya sesuai dengan subjek atau pelajaran yang dimampu. Kemudian melakukan evaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan setiap harinya. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan agar pendidik mampu atau pengajar mampu memberikan penilaian dan evaluasi untuk kemampuan siswa itu sendiri. Sudah sampai mana siswa mengerti dan memahami pelajaran yang Anda berikan bisa melalui psikologi pendidikan. Yang keempat adalah antisipasi kesulitan. Ketika kita sebagai seorang pendidik mengalami kesulitan dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau timbulnya kesulitan belajar peserta tertentu, maka dengan psikologi pendidikan ini kita sudah mampu atau tahu faktor yang memungkinkan terjadi atau adanya kesulitan tersebut. Selain itu, lebih memudahkan kita sebagai pengajar untuk bisa mencari solusi yang tepat, terutama jika masalah sosial di sekolah. Terus yang kelima adalah mempertimbangkan waktu belajar. Jika kita tidak mempelajari psikologi pendidikan, mungkin kita akan mendorong banyak anak murid untuk terus belajar tanpa memperhatikan apakah ia merasa lelah, muak dan sebagainya. Padahal anak juga bisa stres dan kelelahan karena jadwal pelajaran yang sangat padat. Belum lagi pekerjaan di rumah yang sering diberikan oleh gurunya. Maka lebih baik kita untuk mempelajari psikologi pendidikan sehingga kita tahu porsi belajar siswa itu sendiri harus berapa lama dan
bagaimana kita menempatkan siswa itu pada tempatnya. Dan yang keenam adalah menetapkan tujuan pengajaran. Nah, ketika kita mempelajari psikologi pendidikan, maka kita lebih terarah targetnya dan tujuannya. Nah, caranya agar mendidik akan menjadi cerdas tidaklah mudah. Tetapi sebagai guru, kita harus mampu dan percaya menemukan tujuan yang tepat yang disesuaikan dengan kecerdasan mereka. Jika kita memiliki anak dengan nilai olahraga bagus dan tinggi, maka arahkan menjadi atlet dan jangan paksa anak mendapatkan nilai 100 dalam pada pelajaran matematika. Selanjutnya adalah yang ketujuh, metode belajar yang benar. Adanya psikologi pendidikan, kita akan mencoba untuk memahami psikologi pendidikan yang memadai. Diharapkan pada guru-guru dapat menentukan strategi ataupun metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan pelajaran dan keadaan anak atau siswa yang kita ajar. Dan itu siswa mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan masing-masing individu, termasuk jenis belajar dan juga gaya belajar siswa itu sendiri. Terus selanjutnya adalah memberikan motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai upaya seorang guru untuk mendorong siswanya untuk melakukan perbuatan tertentu, khususnya pada siswa yang sedang belajar perbuatan belajar. Nah, jika tidak ada pemahaman psikologi pendidikan yang cukup memadai, maka guru akan mengalami kesulitan. Tak jarang seorang anak mengalami trauma sehingga bermasalah ketika di sekolah, seperti mengalami gangguan kepribadian, menghindar, atau seperti halnya gangguan disosiatif, sehingga menjadi pekerjaan tersendiri untuk guru untuk bisa memberikan motivasi kepada muridnya. Terus selanjutnya adalah proses pembelajaran yang menyenangkan. Menciptakan kelas efektif tidaklah mudah, mengingat bahwa pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif. Namun, nyaman guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai bisa menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam sekolah atau dalam kelas, sehingga anak-anak tak belajar tanpa ada keributan, namun mereka juga bukan dalam keadaan tegang ataupun takut. Terus kita harus juga memfasilitasi murid-murid. Untuk memfasilitasi murid-murid bukan tanpa sebab. Ada hal di mana seorang anak merasa tidak nyaman bercerita mengenai masalahnya sendiri, terutama anak-anak remaja dan menjelang dewasa, layaknya seperti anak SMP atau SMA. Nah, caranya kita memfasilitasi di sini berarti mendengar sesuai dengan porsinya guru sebagai sosok yang ditiru dan dikagumi. Jika Anda mempelajari psikologi, maka kita akan mengerti bagaimana caranya memfasilitasi yang murid tersebut. Nah, selanjutnya adalah ketepatan dalam memberikan hukuman kepada siswa. Nah, ketepatan memberikan hukuman menjadi poin selanjutnya bagaimana psikologi pendidikan berguna atau bermanfaat. Hukuman diberikan kepada siswa namun bukan semata-mata untuk membuat anak menjadi takut. Ketika mereka berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar, hukuman diberikan dengan harapan agar siswa mau mengalah atau mau merubah dirinya dan berusaha memacu atau memotivasi proses belajarnya. Namun gunakanlah hukuman yang tepat sesuai dengan kesalahan anak tersebut. Terus selanjutnya adalah mengadakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan merupakan poin yang paling bagus juga dalam mempelajari psikologi pendidikan. Kita sebagai guru berusaha mengadakan persaingan atau kompetisi sehat di antara siswanya, bukan tanpa sebab. Hal ini untuk memicu sikap sportivitas, kejujuran, ambisi, dan juga teamwork mereka agar bisa menang. Kompetisi juga bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang sudah ada. Nah, terus kita juga mengajarkan bahwa menghargai usaha siswa dengan kita akan memberikan hadiah dengan menghargai usaha dari siswa tersebut. Memberikan hadiah untuk siswa yang berprestasi memang terkadang menimbulkan pro dan kontra. Jika dilakukan dengan benar, hal ini bisa menjadi motivasi.
terkadang menghargai tanpa hadiah dianggap sebagai guru yang tidak bisa memberikan hal-hal yang terbaik pada siswanya. Namun, kadang guru juga bisa menghargai dengan memberikan hadiah yang dianggap salah. Maka kita harus membaca situasi tersebut. Kita akan mengetahui psikologi pendidikan, pasti pahamlah bahwa hadiah yang diperbolehkan yang bisa memacu semangat untuk mereka belajar ke depannya. Di samping itu, siswa juga yang belum memiliki prestasi atau berprestasi akan terus termotivasi terhadap teman-temannya yang sudah mendapat hadiah misalnya, untuk terus mengajar siswa yang berprestasi tersebut. Selanjutnya adalah pembentukan karakter. Seringkali kita salah paham bahwa dan bilang bahwa psikologi pendidikan hanya berfokus pada sisi negatif siswa atau sisi kognitif saja. Bukan sisi negatif, sisi kognitif tersebut. Faktanya, ruang lingkup dari psikologi pendidikan juga berfungsi untuk membentuk kepribadian seseorang. Apakah ia menjadi lebih baik atau lebih buruk? Misalnya mengenai teori belajar. Teori belajar layaknya modeling merupakan ruang lingkup dari psikologi dalam bidang pendidikan, tetapi berpotensi untuk membentuk kepribadian seseorang. Sebagai contoh, seorang anak yang mengikuti atau memodelkan sosok kakaknya yang kasar, maka ia juga akan menjadi sosok dengan kepribadian yang galak dan kasar juga pada diri tersebut. Sebaliknya, jika seorang anak mengikuti kakaknya yang memiliki sifat baik atau suka menolong, dan juga ia akan termotivasi untuk terus suka baik kepada orang dan suka menolong kepada sesamanya. Terus selanjutnya adalah membantu menyelesaikan masalah. Terakhir, yakni bisa kita sebut sebagai problem solving atau penyelesaian masalah. Psikologi bidang pendidikan bukan berfokus pada belajar saja, namun juga berfokus pada pemecahan masalah baik guru maupun siswanya. Dengan adanya bidang psikologi pendidikan, maka individu diajarkan untuk bisa berpikir secara efektif dan juga bisa mencari solusi terbaik dalam menghadapi suatu masalah. Khususnya karena pendidikan biasa ada di sekolah dengan maka menyelesaikan permasalahan di sekolah. Peran psikologi pendidikan yakni melatih individu untuk menjadi lebih peka terhadap masalah dan mampu kreatif untuk memecahkan masalah tersebut. Psikologi bukan membicarakan pelajaran saja, namun bagaimana guru bisa menjawab masalah dan juga mengarahkan siswanya yang bermacam-macam, tidak membuat Anda sebagai seorang yang tepat membuat keputusan, yang tidak membuat Anda menjadi seorang yang tepat membuat keputusan. Psikologi pendidikan juga bisa membuka wawasan Anda sebagai guru untuk meluaskan pikiran dan pemikiran Anda ke arah yang lebih baik ke depannya. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi yang manfaat dari psikologi pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.